Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Swesi juga terdorong mundur oleh gelombang kecut. Sementara Soyeon berdiri agak jauh dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Swesi dengan dingin. Baiklah, Anda bisa pergi sekarang. Istana 10.000 iblis sepertinya tidak ada yang istimewa, kata Soyeon dingin. Dia hanya menyerang untuk menguji kekuatan Swesi. Terlibat dengan mereka di sini akan menunda turnamen 1000 alam. Jadi Soyeon memutuskan untuk membiarkan mereka pergi untuk sementara waktu. Swesi dipermainkan oleh Soyeon tetapi tidak berani berbicara karena di belakang Soyeon, Lehu dan Yo Ming Hwan mengawasinya dengan mengancam, mengeluarkan geraman rendah. Ayo pergi. Swesi melambaikan lengan bajunya dan tidak berkata apa-apa lagi. Kembali ke bahtera dan dengan cepat meninggalkan ruang reruntuhan. Baru setelah Swesi pergi, Lehu kembali ke ukuran normalnya. Ayo pergi, kita harus segera keluar dari sini. Siapa tahu kapan masalah akan datang lagi. Soyeon segera memanggil semua orang dan semua orang mengangguk dengan cepat kembali ke bahtera tak kena takut. Hanya Soyeon, Lehu dan Yo Ming yang tersisa. Misi saya telah selesai, gumam Yo Ming. Apa misi Anda? Tanya Lehu yang membuat Yo Ming ragu-ragu. Apakah melindungi Gunung Dewa Hitam adalah misi Anda? Menghadapi pertanyaan Lehu, Yo Ming terdiam sejenak. Jatuhnya Dewa Gunung Hitam bukan berarti misi Anda telah berakhir. Tidakkah Anda ingin membalas dendam atas kematian Tuan Anda? Membalas dendam? Dengan apa? Tidakkah Anda tahu betapa kuatnya aliansi Dewa Petarung? Membalas dendam? Apakah semudah itu? Yo Ming tersenyum pahit, tampak agak tak berdaya. Jika senior mempercayai saya, maka aliansi Dewa Petarung dan saya adalah musuh bebuyutan. Cepat atau lambat saya akan menghadapi mereka di medan perang. Soyeon tersenyum tipis. Melepaskan kekaisaran Yo Ming sebelumnya. Ming kecil, mengapa tidak mempercayainya sekali ini saja? Kita tidak punya pilihan lain sekarang. Lehu melanjutkan, dan Yo Ming tetap diam untuk waktu yang lama. Saya menunggu perintah Anda. Yo Ming segera menundukkan kepalanya kepada Soyeon. Kita tidak memiliki hubungan Tuan Buddha. Kita hanya memiliki misi yang sama dan berada di kapal yang sama. Saling memanggil nama saja sudah cukup, kata Soyeon sambil melambaikan tangannya. Yo Ming mengangkat kepalanya, tidak mengatakan apapun selain mengangguk sedikit. Keberanian Soyeon secara bertahap membuatnya terkesan. Baru saja dia berani memprovokasi Swesi sendirian. Swesi didukung oleh istana 10.000 iblis. Namun pria ini sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Seolah-olah nama istana 10.000 iblis tidak berpengaruh padanya sama sekali. Baiklah, mari kita berangkat. Kita sudah tertunda begitu lama. Kita tidak boleh tertinggal, kata Soyeon perlahan, lalu melihat tubuh besar Yo Ming yang ukurannya setengah dari bahtera tanpa rasa takut. Dia mengubah dirinya menjadi anjing kecil yang tampak biasa, bahkan agak lucu. Kemudian rubah dan anjing itu mengikuti Soyeon ke bahtera tanpa rasa takut. Ayo pergi. Dengan itu, bahtera tanpa rasa takut berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang ke dalam peruntuhan. Di ujung lubang hitam, sebuah bintang yang sangat besar dan tak tertandingi bersinar terang. Diselimuti lapisan awan berwarna-warni, dipenuhi suasana bak mimpi dan memikat. Saya ingin tahu alam mana yang akan tiba lebih dulu dalam kejuaraan 1000 alam ini. Di bintang Homeng, sebuah struktur kolosal berdiri di kehamparan tanah yang luas. Di sini pegunungannya hijau dan airnya jernih, dan berbagai pohon langka dan eksotis tumbuh dalam berbagai bentuk dan rupa yang tak terhitung jumlahnya. Segala jenis bunga yang harum dan mempesona bersaing untuk menarik perhatian, dan bahkan burung-burung yang terbang di langit tampak luar biasa. Seolah-olah mereka memiliki kesadaran, memberikan kehidupan yang semarak ke seluruh bintang Homeng. Bangunan-bangunan itu diselimuti lapisan demi lapisan dalam pandangan indah ini, dengan rumah-rumah yang tak terhitung jumlahnya di atas struktur besar, terisolasi dari tanah. Selain aliansi Dewa Petarung, siapa lagi yang bisa lebih cepat dari mereka?
Dua pria tua berjubah biru dan putih berdiri di atas bangunan, berbincang-bincang. Di bagian belakang jubah mereka terdapat huruf besar, Hong Meng. Memang, pengaturan ilusi ini jauh lebih sulit dari biasanya. Tampaknya lebih sedikit orang yang akan mampu memasuki alam rahasia yang hilang kali ini. Semoga lebih banyak jenius yang mampu menonjol kali ini. Apa gunanya begitu banyak jenius? Siapa yang bisa menolak godaan aliansi Dewa Petarung? Jika aliansi Dewa Petarung terus menimbulkan kekacauan, banyak alam pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Yang lama memberi jalan kepada yang baru, dan kemakmuran pasti akan menyebabkan kemunduran. Ini adalah kebenaran yang tak berubah sepanjang zaman. Di dunia yang kacau yang dikuasai oleh aliansi Dewa Petarung, seseorang akhirnya akan bangkit. Saya rasa tidak. Sepertinya tidak mungkin seseorang akan muncul lagi di era ini. Tidak akan ada yang datang untuk menyelamatkan dunia yang penuh masalah ini. Dua sosok, satu dengan mata penuh bintang, yang lain dengan mata penuh kiamat, menatap ke kejauhan. Kyujun, Anda terlalu pesimis. Jijun, bukankah Anda terlalu optimis? Bertahun-tahun telah berlalu dan tidak ada yang mampu melaksanakan rencana kita. Jika ini terus berlanjut, begitu aliansi Dewa Petarung mendapatkannya, banyak alam akan dilanda kekacauan. Kyujun, saya punya firasat bahwa orang ini pasti akan muncul kali ini. Sudah berapa kali Anda mengatakan itu? Setiap kali Anda punya firasat, setiap kali itu kosong. Ayolah, mungkin itu juga bersembunyi karena takut. Percayalah pada saya sekali lagi, Kyujun. Percaya dalam apanya? Selamat tinggal. Di dalam lubang cacing yang gelap, Bahtera tanpa rasa takut bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Suasananya sangat tenang. Ding Yue tidak beristirahat, terus mengamati ruang lubang cacing. Seharusnya tidak mungkin, bahkan tidak ada satupun turbulensi. Ding Yue merenung, lalu membuka peta bintang dan dengan hati-hati merujuk pada rute. Dia telah menerima beberapa informasi dari stasiun ruang angkasa pertama yang dengan jelas menunjukkan banyak turbulensi kecil, tetapi dia belum melihat satupun. Mungkinkah itu tiba-tiba menghilang? Sa Seng Hui bertanya, tetapi Ding Yue menggelengkan kepalanya. Arus turbulens ini seperti makhluk di dalam lubang cacing. Kecuali ada gangguan eksternal, mereka tidak dapat menghilang secara alami. Kecuali... Ding Yue sedikit murtan kening, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu yang menakutkan. Kecuali apa? Sa Seng Hui bertanya dengan penasaran. Kecuali arus turbulen yang jauh lebih besar menelan semuanya, membentuk arus turbulen raksasa. Jika demikian, kita akan segera bertemu dengan arus turbulen raksasa ini. Ding Yue berkata perlahan, dan Sa Seng Hui tersentak. Sayangnya, Bahtera kelas 3 kita paling takut bertemu arus turbulen. Arus turbulen kecil biasa tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan, tetapi jika kita bertemu arus turbulen raksasa, saya khawatir akan sulit bagi kita untuk meninggalkan lubang cacing hidup-hidup. Kata Ding Yue. Nona Ding Yue, saya rasa Anda pasti punya cara. Sa Seng Hui melihat ekspresi Ding Yue dan tiba-tiba berbicara. Ding Yue tiba-tiba menatap Sa Seng Hui dengan terkejut, seolah-olah rahasia yang telah disembunyikannya dengan sangat baik dan hati-hati telah dengan mudah ditemukan. Apa yang bisa saya lakukan? Satu-satunya pilihan saya adalah menunggu sampai mati. Ding Yue tidak senang karena pikirannya telah terbongkar, berkata dingin. Sa Seng Hui segera memasang ekspresi yang mengatakan, lalu, bagaimana jika saya mati? Saya sudah mati sekali, jadi mati lagi tidak akan ada bedanya. Anda? Ding Yue menatap bentuk kerangka Sa Seng Hui, memeriksanya dan mendapati dirinya terdiam. Setelah sekian lama cahaya muncul di lubang cacing yang gelap. Dengan munculnya cahaya-cahaya ini, ekspresi Ding Yue semakin serius. Ada puluhan berkas cahaya, masing-masing mewakili sebuah bahtera. Mereka mungkin datang dari jalur yang berbeda, tetapi semuanya harus melewati stasiun ruang angkasa kedua. Oleh karena itu, mulai dari sini, lubang cacing mulai menyempit. Dan mereka tidak lagi sebebas sebelumnya. Kompetisi telah resmi dimulai. Sepertinya stasiun ruang angkasa kedua tidak akan mudah dicapai. Bahtera-bahtera ini pasti mengalami masalah di depan. Kata Ding Yue dengan suara berat. Semua orang berhenti berkultivasi dan datang ke dek.
Seketika awan abu-abu besar muncul di depan mereka. Tampaknya lembut, tetapi jelas bahwa itu pasti tidak sesederhana kelihatannya. Benar, itu benar-benar telah membentuk arus turbulens raksasa, seru Ding Yue sambil melihat awan abu-abu besar itu. Untungnya, arus turbulens ini bergerak maju. Ding Yue menghela nafas lega. Dengan arus turbulens besar di depan, tidak hanya Bahtera Veles tetap juga bahtera-bahtera lainnya harus memperlambat laju. Ruang gelap lubang cacing itu tidak lagi sunyi dan bahtera-bahtera lain sekarang terlihat. Mereka terpaksa bergerak perlahan maju mengikuti arus turbulens yang sangat besar. Namun jeda ini hanya berlangsung singkat. Arus turbulens yang sangat besar itu tiba-tiba berhenti. Sialan, arus turbulens ini berubah arah. Pada saat itu, Ding Yue terkejut. Seperti yang diharapkan, arus turbulens yang sangat besar itu tiba-tiba berbalik arah, menelan bahtera-bahtera yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Melihat sekeliling, yang terlihat hanyalah kabut abu putih. Ukurannya yang sangat besar hampir tidak menyisakan tempat untuk bersembunyi. Kita harus bersatu dengan bahtera lain. Kita membutuhkan setidaknya 3 bahtera untuk bertahan dari malapetaka ini, kata Ding Yue sambil melihat ke kiri dan ke kanan mencari bahtera lain untuk bekerja sama dalam melawan arus turbulens yang sangat besar ini. Pada saat yang sama, beberapa ark di dekatnya dengan cepat berkumpul. Semua bahtera berkerumun bersama, siap untuk melawan arus turbulens yang sangat besar. Ding Yue segera mengarahkan bahteranya ke arah bahtera lain. Di sini, Ding Yue dengan canggung menemukan bahwa hanya bahtera yang merupakan kelas 3. Kekuatan dan kekokohannya jauh lebih lemah daripada bahtera kelas 2, sehingga sangat sulit untuk menahan turbulens raksasa. Dia mendekati beberapa bahtera hanya untuk ditolak satu demi satu. Waktu hampir habis, turbulens raksasa itu semakin cepat. Sialan, tidak ada yang mau bekerja sama dengan kita. Ding Yue mencoba mencari bahtera terdekat untuk meminta bantuan, tetapi semua upaya gagal. Tidak ada yang mau bekerja sama dengan bahtera kelas 3. Awan kelabu semakin mendekat, kecepatannya meningkat dengan cepat. Dengan kecepatan ini, bahtera pemberani akan segera disusul. Nona Ding Yue, apakah tidak ada cara lain? Suen Merton kening, juga frustasi karena penolakan berulang. Sepertinya dia harus mendapatkan bahtera yang lebih kuat di masa depan. Tidak ada cara lain, bahkan bahtera kelas 2 pun perlu bersatu untuk sekadar bertahan menghadapi turbulens seperti itu. Hanya bahtera kelas 1 yang tak gentar menghadapi turbulens yang begitu dahsyat. Namun bagi bahtera kelas 3 kita, ini akan sangat menghancurkan. Kehilangan bahtera di lubang cacing hampir sama dengan kematian, kata Ding Yue tanpa daya. Mereka telah mencoba mendekati semua ark di sekitarnya, tetapi tidak ada yang mau bekerja sama dengan bahtera kelas 3. Jika benar-benar tidak ada cara lain, kita harus mengubah rute dan kembali melalui jalan yang sama. Tapi waktu yang terbuang. Saya khawatir kita tidak akan bisa berpartisipasi dalam kejuaraan 1000 alam, kata Ding Yue perlahan. Namun saat itu turbulens awan abu-abu yang tak terbatas sepenuhnya menghalangi jalan Xiaoyan dan kelompoknya. Tidak ada yang mau bekerja sama dengan mereka, jadi mereka hanya bisa kembali melalui jalan yang sama. Tepat saat itu, sebuah bahtera ditemani oleh 2 bahtera kelas 2 lainnya perlahan mendekati Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan melihat sosok yang familiar dalam salah satu bahtera. Itu adalah Geng Ping yang sempat berinteraksi dengannya saat mereka masuki lubang cacing. Saudaraku, kita bertemu lagi. Bahtera Anda tidak dapat menahan turbulens raksasa ini. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami? Geng Ping yang berambut pirang tertawa menghadapi orang yang begitu jujur dan baik hati. Xiaoyan sedikit terkejut, tetapi situasinya mendesak dan dia tidak bisa berpikir terlalu banyak. Kalau begitu, saya akan merepotkan Anda, kata Xiaoyan sambil sedikit membungkuk. Bahtera pemberani kemudian merapat diri, dan ketika kekuatan keempat bahtera bersatu, mereka memancarkan rasa stabilitas yang tak tergoyahkan. Namun selain ekspresi ramah Geng Ping, mata kedua bahtera lainnya menunjukkan sedikit permusuhan. Geng Ping memberi isyarat kepada Xiaoyan, menyuruhnya berkumpul dan mendiskusikan cara mengatasi turbulensi raksasa itu. Xiaoyan mengerti, dan bersama Ding Yue yang lebih berpengalaman darinya, bergabung dengan bahtera Geng Ping. Berdiri di samping Geng Ping ada 2 pria lain. Pakaian mereka jelas berbeda, menunjukkan bahwa mereka bukan dari tempat yang sama. Geng Ping, bahtera kelas 3 tidak hanya tidak akan membantu kita, tetapi bahkan mungkin menjadi penghalang.
Saya sarankan kita tidak mengambil resiko, kata salah satu pria berjubah ungu itu perlahan. Kata-kata ini secara alami sampai ke telinga Xiaoyan saat dia tiba. Tidak masalah, batera saya cukup kuat untuk menahan turbulence ini tanpa banyak kesulitan. Dia teman saya, alangkah baiknya saling membantu, kata Genping sambil tersenyum lembut kepada pria berjubah ungu itu. Sebuah batera kelas 3 yang berhasil sampai sejauh ini hidup-hidup sungguh luar biasa. Tapi mungkin stasiun luar angkasa kedua akan menjadi tujuan akhir mereka, kata seorang pria berjubah hitam dan merah dengan nada tidak ramah setelah Genping selesai berbicara. Tampaknya fakta bahwa batera itu kelas 3 berarti Xiaoyan dan rekan-rekannya ditakdirkan untuk berstatus rendah dan tidak mungkin berkuasa, hanya karena batera pemberani adalah batera kelas 3. Tuan-tuan, jangan meremehkan batera kelas 3 ini. Ini adalah karya seorang pengrajin ulung. Jika dijual di bursa, harganya tidak bisa lebih rendah dari beberapa batera kelas 2. Genping tampaknya tidak peduli, terus-menerus membela Xiaoyan. Xiaoyan mengabaikan pria berjubah ungu dan pria berjubah hitam dan merah lainnya. Hanya tersenyum ramah kepada Genping dan sedikit menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih atas bantuan saudara Genping. Xiaoyan membungkuk sebagai tanda terima kasih. Jika bukan karena kemunculan Genping, Xiaoyan dan para pengikutnya mungkin harus kembali melalui jalan yang sama. Sudah Xiaoyan, Anda terlalu baik. Kita ditakdirkan untuk bertemu. Saya merasakan koneksi instan dengan Anda begitu melihat Anda. Jangan khawatirkan hal kecil seperti itu. Genping tersenyum tipis dan Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum juga. Namun Xiaoyan sebenarnya cukup waspada. Meskipun Genping telah menawarkan bantuannya, bantuan tanpa alasan seperti ini membuat Xiaoyan curiga. Baiklah, izinkan saya menjelaskan kepada semua orang. Turbulensi raksasa ini bervariasi kekuatannya, jadi kita harus menyatukan kekuatan kita untuk menghindari kewalahan. Jika kalian percaya pada Genping, tolong serahkan kendali batera untuk sementara kepada saya. Dengan cara ini, kita dapat berkoordinasi lebih baik untuk mengatasi turbulensi raksasa ini, kata Genping. Setelah dia selesai berbicara, pria berjubah ungu dan pria berjubah hitam ragu sejenak. Tetapi tampaknya ini adalah satu-satunya cara dan waktu hampir habis, jadi mereka segera setuju. Xiaoyan juga mengedipkan mata pada Ding Yue dan Ding Yue langsung mengangguk. Melihat persetujuan Ding Yue, Xiaoyan pun setuju karena batera fearless adalah tingkatan terendah di sini, jadi suaranya secara alami memiliki pengaruh paling kecil. Dilihat dari penampilannya, Genping memang orang yang jujur, mustahil untuk tidak disukai dan selalu mudah didekati. Jangan khawatir semuanya, kita akan melewati turbulence ini dengan selamat, kata Genping sambil menepuk dadanya dengan percaya diri. Semua orang mengangguk dan setelah semuanya beres, mereka semua kembali ke batera masing-masing. Batera-batera yang tadinya mundur untuk menghindari awan kelabu perlahan berhenti. Sekarang mereka harus menghadapi turbulensi raksasa itu secara langsung. Dan untuk mencapai stasiun luar angkasa kedua, mereka harus melawan arus. Bahaya menavigasi melalui turbulensi itu sudah jelas. Jika seseorang tidak beruntung, bahkan batera kelas 2 pun bisa hancur berkeping-keping seketika. Kekuatan yang terkandung di dalamnya jauh lebih brutal daripada turbulensi yang tampaknya lembut. Hanya ketika awan kelabu benar-benar menekan, barulah seseorang dapat merasakan beratnya yang menindas. Awan gelap itu seperti monster raksasa, mulutnya terbuka lebar, siap melahap segala sesuatu di jalannya. Kegelapan di sekitarnya langsung berubah menjadi abu-abu kabur. Beberapa batera lain yang berkumpul di samping Xiaoyan dan para sahabatnya ditelan oleh arus turbulens. Lingkungan sekitar mereka menjadi benar-benar kabur. Bahkan batera-batera yang sebelumnya terlihat jelas, kini tampak seolah dipisahkan oleh dinding. Suara mendesis memenuhi udara saat energi dari semua batera menyatu, membentuk perisai energi yang sangat besar. Namun kabut abu-abu yang sebenarnya bukanlah kabut sama sekali. Kabut itu seluruhnya terdiri dari partikel-partikel kecil yang tidak teridentifikasi, dengan panik merobek segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan perisai energi besar batera-batera itu berdengung dan bergetar akibat benturan. Tingkat turbulensi seperti ini seharusnya tidak menjadi masalah, kata Genping sambil menghela nafas lega. Meskipun tampak sangat besar, kekuatan benturannya tidak cukup untuk menembus perisai. Jadi mereka hanya perlu menunggu dengan sabar hingga turbulensi mereda. Ding Yue dan Xiaoyan kembali ke batera mereka.
Alis Ding Yue tetap berkerut. Dia tampaknya tidak lega dengan kata-kata Genping, melainkan ekspresinya menjadi semakin serius. Xiaoyan, cepat berikan saya 100 juta pil ki asal abadi, bisik Ding Yue. Xiaoyan terkejut, agak bingung. Arus turbulens ini jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Akan sangat sulit bagi kita untuk melewatinya. Jika saya tidak salah, ini adalah arus turbulens meteorit yang paling menakutkan. Meskipun tampaknya terdiri dari partikel-partikel kecil, partikel-partikel ini kemungkinan besar terbentuk dari benturan materi gelap pasif. Jika saya tidak salah, beberapa materi gelap belum dimurnikan. Begitu bertabrakan dengan sesuatu, ia akan hancur berkeping-keping, kata Ding Yue gugup. Xiaoyan juga menjadi serius setelah mendengar ini. Selalu lebih baik untuk berhati-hati. Bahtera tanpa rasa takut berada tepat di sebelah bahtera yang dinaiki Genping. Genping sepertinya mendengar perkataan Ding Yue dan terkekeh pelan. Jangan khawatir gadis kecil, saya punya pengalaman. Turbulens meteorit seperti yang Anda gambarkan itu mustahil. Itu bahkan tidak terjadi sekalipun setiap 10.000 tahun di lubang cacing raksasa. Dilihat dari situasi partikelnya, itu seharusnya hanya turbulens biasa. Hanya saja dalam skala yang lebih besar. Xiaoyan tidak menunda dan segera melemparkan 100 juta pil ki sumber abadi. Setelah melemparkannya, dia sedikit menyesal. Hei, Nona Ding Yue, apakah Anda tidak punya pil ki sumber abadi? Ding Yue mungkin memiliki pil ki sumber abadi beberapa kali lebih banyak daripada Xiaoyan. Kekayaan garis kaya kecil ini jauh melebihi Xiaoyan. Berhenti bicara omong kosong dan bersiaplah dengan cepat. Kita harus menyiapkan setidaknya 10 lapis perisai energi. Jika tidak, kita tidak akan bisa bertahan. Ding Yue mengubah topik pembicaraan dengan mengatakan situasinya mendesak, membuat Xiaoyan cukup tak berdaya. Apakah Anda iblis? Tanya Xiaoyan tak berdaya. Ding Yue memutar matanya ke arah Xiaoyan dan bercibir. Iblis tidak akan menyelamatkan hidup Anda. Dia hanya akan memakan Anda. Setelah mengatakan itu, Ding Yue menuangkan 100 juta pil ki sumber abadi ke dalam bahtera tanpa rasa takut. Seketika lapisan demi lapisan perisai pelindung terbentuk di sekitar bahtera tanpa rasa takut. Perisai tebal itu tidak lagi tampak transparan, memberikan kesan kokoh dan kuat. Pemandangan ini terus-menerus menjadi bahan ejekan dari orang-orang di dua bahtera kelas 2 lainnya. Jenis individu kuat macam apa yang bisa dihasilkan oleh bahtera kelas 3? Turbulens dahsyat seperti itu bahkan tidak mampu menembus lapisan perisai pelindung pertama. Tindakan mereka benar-benar sia-sia dan sangat bodoh, kata seorang pria berjubah hitam dan merah, berdiri di atas bahtera dan melirik lapisan perisai energi di bahtera tak kenal takut. Lagi pula, kita tidak tahu dari alam bawah mana mereka berasal. Mengandalkan bahtera kelas 3 untuk sampai sejauh ini, mereka pasti sangat berhati-hati. Namun kehati-hatian seperti itu hanyalah karena takut. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk lolos dari turbulens raksasa ini, mereka mungkin tidak akan bisa mencapai bintang Hongmeng. Konon, persaingan di ujung lubang cacing raksasa sangat sengit. Genping melindungi mereka hanyalah keberuntungan mereka. Di bahtera lain, pria berjubah ungu bergumam pada diri sendiri. Nadanya dipenuhi rasa iba terhadap Xiaoyan dan yang lainnya. Saudara Genping, Anda bisa membantu mereka untuk sementara waktu, tapi saya khawatir Anda tidak bisa membantu mereka mencapai bintang Hongmeng. Jika bukan karena bahtera kelas 3 mereka, mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk melawan gejolak ini. Pria berjubah hitam dan merah itu berbicara, dan kata-kata ini secara alami sampai ke telinga Xiaoyan. Saudara Loseng, saya menjunjung tinggi prinsip kebenaran di atas segalanya. Lagi pula mereka hanya berkata hati-hati. Keterlibatan mereka tetap akan bermanfaat bagi kita, kata Genping sambil sedikit tersenyum, terus membela Xiaoyan. Genping tampaknya adalah yang berpangkat tertinggi di antara mereka, jadi Loseng memasakkan senyum setelah mendengar ini, memberikan tatapan dingin penuh penghinaan kepada Xiaoyan dan kelompoknya. Sudah Loseng, mereka tidak menimbulkan ancaman bagi kita, mari kita anggap saja ini lelucon, tambah pria berjubah ungu itu. Loseng dengan jubah hitam dan merahnya mengangguk sambil tersenyum. Sudah Yanbo, benar sekali. Sudah Genping harus lebih berhati-hati. Jangan sampai dia membantu orang lain hanya untuk merugikan dirinya sendiri pada akhirnya, kata Loseng. Meskipun saat ini mereka menjalin hubungan kerjasama, sifat Genping yang santai tampaknya membuatnya tidak senang. Genping tidak membantahnya lebih lanjut.
hanya tersenyum. Tetapi tatapannya tetap aneh saat dia melihat belasan lapisan perisai energi di bahtera tak kenal takut. Sekumpulan orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kata-kata ini sampai ke telinga Xiaoyan. Wajahnya menjadi dingin, tetapi dia tetap diam. Namun Ding Yue yang terbiasa menjadi wanita muda manja di kota 1000 bintang tidak dapat mentolerir ejekan dan teguran seperti itu. Kata-katanya sampai ke telinga semua orang. Genping sedikit terkejut, tatapannya beralih ke Ding Yue. Lo Sheng dan Yanbo menatapnya dengan marah. Mereka sudah lama tidak menyukai Xiaoyan dan kelompoknya, dan kata-kata Ding Yue memberi mereka alasan untuk meledak. Gadis kecil, pikirkan konsekuensinya sebelum Anda bicara. Ejek Lo Sheng. Ding Yue melirik Lo Sheng, menegakkan punggungnya dan menatapnya. Hanya bahtera kelas 2, apa yang Anda pura-pura? Saya bisa dengan mudah membangun bahtera seperti milik Anda, kata Ding Yue. Lo Sheng sedikit terkejut, jelas tidak menyangka akan ditegur oleh seorang gadis muda. Omong kosong, kalian membulat tanpa bercermin. Kalian sendiri hanyalah bahtera kelas 3, mampu membangun bahtera kelas 2. Apa kalian tahu bahwa membangun bahtera ini membutuhkan pengetahuan tentang teknologistik? Kalian mungkin bahkan belum pernah mendengarnya. Lo Sheng tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh seluruh bahteranya. Ding Yue sangat marah dan hendak menjawab ketika raungan yang mengakakkan telinga menarik perhatian semua orang. Bahtera-bahtera yang terhubung tiba-tiba bergetar hebat saat partikel material gelap yang sangat besar bertabrakan dengan perisai pelindung. Pupil mata semua orang menyempit, menatap kosong pada kemunculan tiba-tiba bahtera gelap yang sangat besar itu. Semua orang, termasuk Genping, benar-benar tercengang. Ini bagaimana mungkin? Bahkan Genping berseru. Ding Yue hanya tersenyum dingin. Sekumpulan orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Dengan itu, Ding Yue mengabaikan mereka dengan terus mengerjakan langkah-langkah perlindungan. Dengan kemunculan tiba-tiba partikel material gelap, Genping panik dan mulai dengan cepat menciptakan lebih banyak perisai energi. Namun turbulensi meteorit tidak akan memberi mereka kesempatan. Lapisan perisai pertama akan segera hancur oleh materi gelap. Tanpa perisai energi, bahkan bahtera kelas 2 pun akan rentan. Tepat saat itu, tidak jauh di luar perisai, partikel material gelap yang sangat besar terlihat jelas meluncur ke arah Xiaoyan dan yang lainnya dengan kecepatan terlihat. Sialan! Hampir semua orang berteriak menghadapi turbulensi raksasa di lubang cacing mungkin memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dengan sedikit keberuntungan. Tetapi menghadapi turbulensi meteorit dengan daya penghancur di dalamnya praktis tidak ada harapan. Bahkan dewa pertempuran pun akan kesulitan untuk menahan kekuatan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lo Sheng benar-benar panik. Sikap agresifnya sebelumnya telah lenyap. Sekarang satu-satunya pikiran di benak semua orang adalah bahwa semuanya sudah berakhir. Jika kita memusatkan kekuatan kita, mungkin kita bisa menghancurkan materi gelap ini. Genping segera berkata. Lo Sheng dan Yang Bo tidak punya waktu untuk menolak. Ini adalah satu-satunya pilihan saat ini. Segera semua orang di ketiga bahtera kecuali Xiaoyan dan kelompoknya memfokuskan kekuatan mereka menjadi pancaran energi yang kuat. Materi gelap itu semakin mendekat. Sinar itu menembus perisai pelindung dan menghantam materi gelap yang sangat besar. Seperti yang semua orang duga, materi gelap itu tidak sekeras yang mereka bayangkan. Seketika berubah menjadi abu. Xiaoyan juga mengamati adegan ini dengan seksama, melihat materi gelap itu hancur. Lo Sheng dan Yanbo menghela nafas lega. Namun mereka sangat tidak puas dengan Xiaoyan dan kelompoknya yang belum menawarkan bantuan apapun namun tetap tidak terluka. Sudah Genping, apa gunanya membiarkan kecoak pengecut ini hidup? Lo Sheng agak marah dan Yanbo juga mengerutkan kening. Pada saat yang sangat penting ini, Xiaoyan masih belum memilih untuk membantu. Sebuah tindakan yang sangat membuat mereka tidak senang. Cepat pisahkan dia dari kami. Kita bukanlah orang yang benar-benar membiarkan tetap ada, hanya akan menambah beban kita. Yanbo menambah masalah. Sudah Xiaoyan, mungkin Anda bisa menjelaskan ini kepada semua orang. Genping sedikit mengerutkan kening. Memang tidak masuk akal bahwa Xiaoyan belum melangkah maju pada saat yang sangat penting ini. Lo Sheng dan Yanbo menatap tajam Xiaoyan, tetapi Xiaoyan hanya sedikit membungkuk kepada Genping. Terima kasih atas bantuan Anda. Saudara Genping, kami akan pergi sekarang, kata Xiaoyan segera. Genping terkejut, tidak menyangka Xiaoyan akan begitu tegas. Lo Sheng dan Yanbo yang sudah lama tidak menyukai Xiaoyan dan kelompoknya mencibir setelah mendengar ini. Pergi dari sini,
Sudah Sioyan, Anda sama sekali tidak boleh. Turbulensi yang kita hadapi sekarang adalah turbulensi meteorit. Jika Anda melarikan diri, saya khawatir, kata Gemping dengan cemas. Kekhawatiran Gemping sedikit menyentuh hati Sioyan. Jangan khawatir, Saudara Gemping. Saya punya cara saya sendiri. Kita akan bertemu lagi di Bintang Homeng. Sioyan membungkuk hormat dan tidak berkata apa-apa lagi. Bahtera Pemberani segera memutuskan hubungannya dengan bahtera-bahtera lain dan menghilang ke dalam arus yang bergejolak. Mereka yang paling bodoh. Saya khawatir kita tidak akan pernah melihat mereka lagi ketika kita sampai di Bintang Homeng. Lo Sheng dan Janbo tertawa terbahak-bahak. Gemping menghela nafas tak berdaya, menatap ke arah menghilangnya bahtera Pemberani untuk waktu yang lama. Semoga kita bisa bertemu lagi. Nona Ding Yue, apakah kita benar-benar baik-baik saja hanyut sendirian di arus yang bergejolak ini? Di bahtera Pemberani, Sioyan bertanya kepada Ding Yue. Ding Yue lah, bukan Sioyan, yang membuat keputusan untuk meninggalkan bahtera Gemping. Kita harus meninggalkan mereka, jika tidak kita semua akan mati, kata Ding Yue dengan sungguh-sungguh. Turbulensi besar itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, dan seiring berjalannya waktu, turbulensi meteorit akan terus meningkat. Bahtera tak kena takut dengan perisai energi yang telah disiapkan sebelumnya yang terdiri dari lebih dari selusin lapisan, dengan mudah mampu memblokir sebagian bahtera gelap. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu mati. Turbulensi besar ini seharusnya tidak terbatas hanya pada satu jalur ini. Banyak jalur kemungkinan akan terpengaruh. Tampaknya para peserta yang selamat dari turbulensi 1000 alam ini bukanlah orang biasa, kata Ding Yue. Sioyan sedikit terkejut. Ding Yue lebih mahir dalam mengendalikan bahtera dan dalam situasi ini daripada dirinya. Jadi Sioyan sepenuhnya mengikuti instruksi Ding Yue. Sudah saya bilang sebelumnya bahwa saya telah memodifikasi bahtera ini, tetapi kekuatan ini juga akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada lambung kapal. Jika kita terus berada di dalam turbulensi ini, bahkan dengan banyak perisai kita, akan sulit untuk bertahan sampai kita keluar. Sioyan mengangguk setuju. Jumlah materi gelap di sekitar mereka jelas meningkat, terus-menerus bertabrakan dengan perisai. Selusin lapisan perisai secara bertahap hancur, tetapi tidak akan bertahan lama lagi. Saya akan melakukan apapun yang Anda katakan. Tatapan Sioyan penuh tekad. Meskipun Ding Yue memancarkan aura licik dan penuh perhitungan, dia selalu jujur dan terus terang kepada teman-temannya. Lagi pula Ding Yue sekarang berada di posisi yang sama. Dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk sesuatu yang tidak dia yakini. Kita harus melawan arus. Kita tidak bisa hanya menunggu turbulensi berlalu dengan sendirinya, kata Ding Yue. Semua orang terkejut. Dengan begitu banyak materi gelap, menahannya saja sudah merupakan suatu prestasi. Melawan arus akan menciptakan dampak yang lebih besar lagi. Ini satu-satunya cara sekarang. Saya telah modifikasi bahtera. Penerbangan normal melibatkan kecepatan bintang, dan pelapisan. Tetapi itu hanya di ruang yang stabil. Di dalam lubang cacing, kita hanya dapat mencapai penerbangan paling dasar. Memodifikasi saya adalah penerbangan beban berlebih, yang masih merupakan penerbangan, tetapi dengan peningkatan kecepatan yang sangat besar melalui propulsi. Namun bahayanya juga meningkat, jadi kita harus memberikannya secara manual. Saat Ding Yue berbicara, sebuah kemudi muncul di dek. Melihat turbulensi materi gelap yang sangat besar, Ding Yue tampak siap mengambil resiko. Sioyan ragu sejenak menatap ekspresi tegas Ding Yue dan akhirnya pelan mengangguk. Sepertinya ini satu-satunya pilihan sekarang. Daripada menunggu untuk dibunuh, mereka harus menghadapinya secara langsung. Tetapi ini akan sangat menguji kemampuan pengemudi dan kecepatan reaksi Ding Yue. Satu kesalahan langkah saja akan mengakibatkan mereka hancur berkeping-keping oleh materi gelap. Kemudian, di tengah arus turbulensi yang dahsyat ini, sementara semua bahtera tetap diam, hanya satu bahtera kelas 3 yang menentang semua kemungkinan. Berenang melawan arus. Di Bintang Homeng, lautan bunga yang indah, puluhan bahtera sudah melayang di udara di atas struktur-struktur raksasa. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.